kehidupan yang telah 18 tahun dijalani oleh Bunda. Semoga Bunda semakin dewasa dan ringan dari hidupnya, dan semoga Bunda semakin mampu menyiapkan diri dalam menghadapi dan menjalani jalan semester pendidikan sekolahnya. Kita dulu segini dengan kata marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon melalui hati kami agar semakin menyimani sabda Putra-Mu itu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia. Sebab Tuhan pengajar kami yang bersama dengan Engkau dan bersama Roh Kudus sudah berkuasa Allah sepanjang segala masa. Aku menghendaki supaya Engkau membagi-bagikan roh-Mu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumah-Mu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila Engkau melihat orang telanjang, supaya Engkau memberikan pakaian dan tidak ingin menjadi
Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan getar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang menyakitkan, melainkan dengan keyakinan akan perbuatan Roh, supaya imanmu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada perbuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apapun yang dihasilkan, tidak ada gunanya lagi supaya dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya ke bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Pliny, seorang sejarawan Romawi, pernah mengatakan demikian. Nihil est utilius sale et sole. Artinya, tidak ada yang lebih penting daripada garam dan terang dalam hidup dan kehidupan ini. Pada zaman kuno, garam itu sangat berharga. Bahkan pada zaman Romawi, garam digunakan sebagai gaji atau alat upah bagi para pekerja. Dan sementara para Arab menjadikan garam yang bernulis sebagai tanda kesetiaan dan ketulusan dalam persahabatan. Ada garam dari kita di alam pikir Arab, dan dalam kitab Perjanjian Lama bilangan 18 hingga 19 dan bulan kitab Tawarikh 2 ayat 13 dan ayat 15 ada istilah perjanjian garam. Perjanjian garam ini mau mengatakan bahwa perjanjian yang diikat antara dua pihak bersifat kata, bersifat abadi atau tek, dan seringkali ini digambarkan dengan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Selain berbaik, berharga, garam juga mampu memberikan rasa enak serta
dengan matahari, dengan api, dengan lilin, dan lain sebagainya. Tanpa terang, mustahil ada kehidupan. Kalau kita mempelajari ilmu dasar itu namanya proses fotosintesa. Salah satu unsur terpenting dari fotosintesa adalah matahari. Kalau tidak ada matahari, dia bisa memproduksi oksigen. Maka kalau tidak ada matahari, oksigen tidak ada, maka tentu tidak akan hidup. Dengan tentang itu, bahwa adanya cahaya dan garam dari Tuhan, kemudian Yesus menegaskan kepada para murid yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya ini bukan sekedar sebuah sebutan ataupun identitas saja ini kepada kita sebagai para murid Yesus, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kehadiran itu penting bagi kehidupan di dunia ini. Kehadiran kita itu sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa kehadiran kita? Dan Yesus sebut sebagai kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu sangat penting bagi kita. Tanpa kita, maka dunia ini bisa hancur, bisa rusak. Sabda Tuhan hari ini pada pasal hari ini adalah bagian dari khotbah Katolik bukan kepada para murid yang sudah komitmen pada nilai-nilai Injil, yaitu pada Juni minggu kemarin. Berbagilah pada miskin, berbagilah pada mutasi, dan lain sebagainya. Harapannya yang sudah komitmen nilai Injil dari pada Juni kemarin, kita bisa mengambil bersama sebagai dalam dunia dan sebagai terang di dunia. Paling tidak, Yesus menyampaikan 3 alasan mengapa kehadiran kita itu penting. Kelompok para murid yang sangat khas, artinya tidak dimiliki oleh orang, tapi memang dimiliki karakter sifat, kemudian keberadaan yang dimiliki oleh para Kristus. Yang pertama adalah kekasan para Kristus sebagai garam dunia adalah jemaat yang bersaksi dalam kebersamaan atau sinode. Tuhan mengatakan demikian, kamu atau kalian adalah garam dunia, kamu atau kalian adalah terang dunia. Yesus menggunakan subjek kamu atau kalian di awal kalimat. Di sini Yesus menegaskan bahwa keputusan kita bersifat kolektif, bersifat sinode bersama, dan secara bersama para pasti akan dikasih menjalankan misi atau kehadiran sebagai garam terang dunia. Dan secara bersama kesaksian itu akan sah, valid, dan pasti berbuah. Dalam kebersamaan, sinode, kesaksian, dan bagian melaksanakan misi bisa berhasil berbuah dan berbuah. Kebersamaan atau sinode sama dengan keseragaman atau uniform. Seringkali kita bersatu pada tersebut. Bersama berarti seragam. Bersama tidak sama dengan seragam. Bersama itu kolektif. Kalau seragam itu militerisme, komunisme, itu seragam. Makanya di negara kita itu seragam. Tentara seragam hijau. Lalu kemudian menyebar yang awal-awal kemudian ini memiliki seragam, lalu sebenarnya seragam.
dan dididik ala militerisme. Karena bersama antara kebersamaan dengan bersatu. Kebersamaan tidak mematikan talenta dan kreativitas diri. Kreativitas semangat atau kebersamaan semangat bukanlah komunisme atau militerisme. Bersama tidak ada keberagaman. Kata lain, komunisme tidak memadamkan karisma di masing-masing pribadi atau kelompok. Semua itu bagaikan kotak yang tinggal di atas gunung. Kalau dengan jalan-jalan sejak patok yang malam ini, lalu lihat bahwa kita bisa melihat perang kota. Kira-kira seperti itu. Perang kota itu bukan berasal dari satu lampu saja, tetapi perang kota itu hasil dari kumpulan dari semua lampu yang menyala dari setiap rumah di kota tersebut. Demikian juga dengan semua Tuhan, kesaksiannya semakin kuat dan meyakinkan justru ketika setiap anggotanya masing-masing mengembangkan perannya. Tingkah laku dan perbuatan mereka. Dan kita punya perbuatan itu agar punya sesuai dengan nilai ini. Meskipun tidak harus sama, tidak harus sama. Itu poin pertama. Prestasi dalam kebersamaan, bukan dalam keserakahan. Yang kedua, semangat yang berbeda dari dunia sekitarnya, yang berbeda dari sekitarnya. Hal lain, para Kristus harus menjadi kelompok yang atas, punya jati diri yang jelas, terbedakan, tetapi kelihatan. Hal ini terungkap kalau kita tadi mendengarkan bacaan Injil, muncul kalimat-kalimat atau istilah yang menunjukkan soal visibilitas atau soal kegiatan. Misalnya, kota di atas bumi tidak tersembunyi, lampu di atas kaki juga bercahaya di depan orang, lalu ada kata kerja mengingat. Semua itu menunjukkan bahwa semangat Kristus harus menjadi jemaat yang khas, terbedakan tetapi kelihatan. Kekasan yang kelihatan dari saya itulah yang menjadi sumbangan semangat dari lingkungan sekitarnya. Karena terpuji justru jika memiliki personalitas yang itu asli. Gagal naik manis itu gagal. Gagal naik asli itu gagal. Gagal jadi tidak jelas. Dan itu rasanya asli. Maka kalau gagal tidak asli bukan gagal. Apalagi kalau gagal itu menjadi awal. Saya mencoba membandingkan makna kata ini. Jika gagal itu menjadi tawar, apakah dia diasingkan? Tidak diasingkan, tidak ada gunanya. Yang saya sampaikan dalam kalimat saya seperti ini. Setiap orang yang ingin menjadi murid sejati Yesus harus tahu kapan dan bagaimana ia mengubah sikap dasar hidupnya. Artinya, seorang murid sejati Kristus yang saat ini garam dan garam itu asli. Tapi ternyata hidup kita tidak asli lagi. Maka kita harus mengubah sikap dasar hidup. Garam kita andekan adalah nilai-nilai Injil. Kalau hidup saya tidak lagi asli, atau hidup saya tidak lagi menampakkan nilai-nilai Injil, maka saya harus mengubah sikap dasar hidup saya. Sehingga hidup saya saat itu gagal, tetapi tidak asing lagi, bisa terbalik menjadi asing. Kalau hidup kita tidak lagi asing dan menjadi lawan, kita tidak lagi menjadi. Kalau hidup kita tidak lagi menampakkan nilai-nilai Injil, maka hidup kita tidak lagi menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Itu makna bahwa ada menjadi tawar dengan apakah dia
siang hari. Kekasan tingkah laku dan perbuatan yang khas dan etos Agustus yang berbeda. Itulah yang dipilih oleh Kristus. Poin yang ketiga, kelompok Kristus yang adalah kelompok yang terlibat. Jemaat memberikan sumbangan kasnya. Justru para Kristus terlibat di tengah dunia. Mereka terlibat menjadi garam dan terang dunia artinya memiliki konteks atau warga atau media isi dan keterlibatan kita semua. Jemaat yang menarik diri dari dunia yang membatasi diri demi menjaga kekudusan diri bagi kita yang bersifat berwarna payah. Tetapi sebaliknya juga jemaat yang selalu mau menyesuaikan diri dengan dunia tanpa menghadirkan kekerasan dan sikap kritis terhadap dunia, itu juga bagaikan yang terbang. Namanya garam tetap harus bisa memberi rasa. Kita harus bisa pandai-pandai punya situasi. Jika kita melihat di dunia, maka kita seperti cahaya yang disimpan di bawah tempayan. Tetapi ketika kita tampil ke dunia, tetapi kita tidak suka, tidak aktif terhadap dunia, kita bisa terjebak dalam tawarnya dalam kita. Yang kemudian kita tidak mau menghadirkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan kita. Maka kita harus pandai-pandai membaca situasi konteks dunia sekarang ini. Yesus meminta kita para pengikutnya menjadi garam berada dalam dunia dan lapaknya dirasakan, sehingga para pengikut Yesus dihargai dan dinilai tinggi. Tuhan menumpahkan kita semua para pengikutnya dalam dunia untuk melanjutkan karyanya, yaitu menjaga dan memelihara dunia ini agar tidak rusak dan tidak busuk. Itulah makna dari kita di tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Itulah arti pentingnya kita sebagai garam dan dunia. Kita diutus oleh Tuhan supaya dunia ini tidak semakin rusak dan tidak semakin busuk. Kalau kita tidak dalam membuat dunia ini semakin rusak dan semakin busuk, berarti garam kita sudah tidak merasa kasih. Terang kita tidak menghadirkan terang di tengah kegelapan ini. Maka mari Tuhan sudah menghadirkan atau menunjukkan identitas kita yang khas, yaitu sebagai garam dan terang. Garam dan terang dunia artinya kita bekerja untuk menjaga dan memelihara dunia tempat hidup kita ini supaya tidak rusak dan tidak busuk. Dan kita jaga badan diri kita, sesama kita, tetapi juga alam semesta ini, alam dunia, alam di mana yang bisa membantu dan mendukung kehidupan kita juga perlu kita jaga. Semoga renungan ini dapat membantu kita menghadirkan diri sebagai garam dan terang dunia. Dan kalau semuanya itu Allah lakukan atas diri kita, kalau kita kembalikan semuanya itu pada alam. Kita lakukan itu bukan demi kepopuleran kita, tetapi semata-mata agar alam semakin dimuliakan. Karena segala sesuatu yang bermula pada kemuliaan. Terpujilah Tuhan kita sepanjang segala masa. Mari kita kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Allah.
kita adalah garam dan terang dunia, maka marilah kita panjatkan pengakuan pada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Kami umat berikan jawaban, kabulkanlah doa kami yang mulia. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapak, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Rohlah yang bekerja dan menyemangati orang-orang yang mencari kebenaran. Tuntutlah kami untuk selalu hidup oleh sabdamu sendiri sebagai garam dan terang dunia. Kami mohon. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, Bapak, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Kuatkanlah semangat pengorbanan mereka sebagai kesaksian iman akan kasih-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon. Bagi para petugas kesehatan, Bapak, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Semoga karya mereka sungguh mengalir dari-Mu sendiri yang selalu memperhatikan dan menyelamatkan orang-orang lemah dan menderita. Kami mohon. Bagi kita sendiri di sini, Bapak, perkenankanlah kami memapakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami. Semoga iman, harapan, dan kasih kami semakin tekun dalam mengatakan karya penyelamatan bagi setiap orang. Kami mohon. Saudara bersama keluarga dapat kesempatan mengucap syukur atas kehidupan yang telah menunjukkan kepada Buna hingga usia 18 tahun. Semoga Buna menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman dan karakternya serta pribadinya, dan semoga Buna semakin mampu menyiapkan diri dalam menghadapi dan menjalani ujian akhir semester dalam jenjang sekolahnya. Semoga berkenan berkati Buna dalam jalan hidup selanjutnya. Marilah kita mohon. Kita ingin sedang memanjatkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada segala keseluruhan dan letakkan kecebakan, kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan bila kami berbakti dengan nama Kristus Tuhan kami.
Saya berdoa supaya persembahan itu dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima kasih sakit dari ini. Ialah Kristus Putramu, kita berdoa permantara kami. Tuhan bersamamu.
sesuai dengan kehendak-Mu.
Aku yang berkata sepanjang segala masa. Semoga Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak hamba Allah, biarkan dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang bersama anak domba. Untuk Kristus yang kita sambut demi kita biar hidup yang kekal. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dalam kasih setianya karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, serta berkuasanya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar menyenangkannya dengan kebaikan. Kita berdoa untuk kali selamanya. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh kami ini. Semoga sabdanya senantiasa menerangi kami dan tubuhnya beri kekuatan kepada kami untuk mengatakan cinta kasih sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi surga. Dengan nama Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan gereja minggu ini yang perlu mendapat perhatian seluruh umat. Yang pertama,
Seperti besok tanggal 15 Februari Minggu Biasa ke-6 bersamaan dengan misa Hari Orang Sakit Sedunia. Mohon bantuan Dokter Lingkungan di bidang 4 walaupun tidak ada proker untuk memfasilitasi dan mengkoordinir umat yang sakit atau lansia yang akan menerima atau meminta minyak suci pada misa saat itu. Jadi tanggal 15 Februari gabung dengan misa Hari Orang Sakit Sedunia. Kemudian yang kedua, untuk tanggal 16 dan 17 Februari misa harian pagi dibuat menjadi sore karena pada hari Senin 16 Februari misa harian dan juga dengan pembakaran daun palma. Misa pukul 17.30. Kemudian yang kedua pada hari Selasa 17 Februari misa juga dilaksanakan pada jam 17.30 dan ini penerimaan abu bagi umat di paroki. Sekali lagi Bapak Ibu yang akan mempersiapkan kita semua masa prapaskah, penerimaan abunya bukan pada hari Rabu Abu, tapi pada hari Selasa tanggal 17 Februari pukul 17.30. Namun ritusnya memakai ritus Rabu Abu. Hari Rabunya tidak ada misa sehingga seluruh umat kemarin dari Romo Paroki pada hari Selasa untuk hadir semua untuk menerima penerimaan abu pada hari. Pengumuman selanjutnya silakan untuk dicermati dan dibaca di masing-masing grup WA lingkungan. Demikian, terima kasih. Sekali-sekali kita khusus datang